Besti, kembali lagi di Celebrity Fresh. Informasi yang gak kalah heboh, ada Ijong yang kembali menjalani sidang kasus alat hisap elektrik yang mengandung etomidate di Pengadilan Negeri Tangerang Selatan. Seperti apa hasil sidangnya? Langsung saja ini dia informasinya. Besti, si ganteng Jonathan Frizzy kembali menjalani sidang kasus alat hisap elektrik yang mengandung obat etomidate di Pengadilan Negeri Tangerang Selatan baru-baru ini. Adapun sidang tersebut beragendakan sidang kesaksian Ijong sebagai terdakwa dengan 3 terdakwa lainnya. Dalam jalannya proses persidangan, terungkap jika Ijong tak hanya sebagai tempat penitipan alat hisap yang mengandung obat keras tersebut nih Besti. Ia bahkan sempat mencicipi liquid tersebut sebanyak 2 kali. Dan hal ini diungkapkan Ijong secara langsung di muka persidangan. Di podcast sama Pak Asad Michael, di situ dia baru menjelaskan kalau kalian tahu nggak ini etomidate atau bukan? Nggak tahu. Ya, mereka menjelaskan kalau ini adalah etomidate. Sekarang saya mau nanya, bro kapan ngasih tahu saya kalau ini etomidate? Waktu pertama kali kita juga nggak ada. Baru tahu kata-kata yang etomidate itu dari polisi. Itu kata-kata dari polisi. Jadi saudara bantah keterangan saksi ini ya, bahwa tidak dilakukan sejauh-jauh hari ya. Iya. Baik. Ada lagi bantah? Ada. Iya, Evan nggak pernah bilang bahwa itu etomidate. Malah Evan selalu meyakinkan saya dari dulu sampai dia bilang ada polisi dan ada teman di BNN kalau ini bukan barang haram, barang bekas dan barang narkoba. Makanya ini aman. Iya. Jadi itu ya. Cukup. Itu aja. Ada lagi yang mau satu lagi. Saya juga nggak pernah pesan 30 habis dan nggak ada perjanjian beli. Baik, tidak ada perjanjian. Saudara awal-awal. Baik, cukup. Saudara tetap pada keterangan saudara atau saudara? Saya tetap pada keterangan. Baik, cukup ya. Dari Erna? Ada tanggapan? Terima kasih mulia. Untuk Bang Evan, tadi Bang Evan saya pernah beli ya, dan saya membantah saya tidak pernah membeli gratis atau beli apapun dari Bang Evan. Terus untuk saya pernah menelpon Bang Evan, memang pernah saya menghubungi Bang Evan untuk soal tiket keberangkatan baru. Terus yang ketiga, saya tidak pernah dikasih tahu Bang Evan bahwa watch ini mengandung etomidate. Saya tidak pernah tahu. Saya tahunya pas saya diperiksa ke polisi. Itu aja. Di mana saudara saksi? Ya, saya keberatan dengan pernyataan saudara. Di mana saksi? Tetap ada keterangan saudara atau tetap ada keterangan saya? Tetap saudara. Baru ada tanggapan? Tidak ada ya. Makasih banyak ya saksi. Silakan saudara mundur ke belakang. Silakan saudara. Hal serupa juga diungkapkan oleh kuasa hukum Ijong, Andrea Silitonga. Ia memang tak membantah kliennya memakai obat keras tersebut. Tapi dalam pembelaannya, Lamgok mengungkapkan jika kliennya tak mengetahui bahwa dalam cairan liquid tersebut terkandung obat keras etomidate. Ini tadi persidangan lanjutan ya untuk kasus Ijong yang diperiksa adalah sesama terdakwa. Ya, jadi ada 4 terdakwa di sini, ada Ijong, ada Evan, ada Erna, dan juga ada Bahrul. Minta tolong sama si Ijong, ya kan? Minta tolong sama si Ijong, dan sehingga prosesnya pun seperti itu. Makanya semua ini terkejut sebetulnya. Terkejut bahwa barang itu ternyata isinya adalah etomidate. Kalau misalnya dia sudah disampaikan di awal, ya mungkin ini nggak akan terjadi. Simple, karena Ijong bukan tipe pemakai gitu. Jonathan Frizzy juga mengaku sempat mencoba liquid yang mengandung etomidate itu ketika sedang berada di Bangkok, Thailand. Ia mengatakan saat itu Evan meyakinkan bahwa barang tersebut aman digunakan lantaran tidak ada kandungan narkoba. Dicobalah di Bangkok sekali 2 kali dan kemudian terasa ya dia merasakan ada efek rileks ya. Cuma pada saat dia bertanya kepada Evan itu nggak dikasih tahu isinya apa, pokoknya dicoba aja lah, kira-kira gitulah pembicaraannya.
Sayangnya, Ijong memiliki bukti jika dirinya dijebak oleh Evan. Dalam hal ini, kuasa hukum Ijong mengaku kewalahan memberikan pembelaan kepada sang klien. Ada buktinya nggak sih dia mengatakan yang itu? Nggak ada buktinya sama sekali. Itu yang kita tanyakan tadi kan. Apakah ada chatnya? Apakah ada rekamannya? Bahkan saya pun menanyakan apakah ada saksinya yang menyaksikan. Misalnya kan bisa aja kita lagi telepon nih, ada orang di sebelah kita mendengarkan itu juga nggak ada gitu. Jadi saya nggak mau pakai terminologi jebak ya, karena itu kan terlalu tendensius ya. Cuma paling nggak yang bisa saya sampaikan adalah dia tidak mengetahui barang itu apa karena nggak disampaikan, bahkan dia diyakinkan kalau ini bukan narkoba. Ya, kandungannya pun dia kemasannya juga saya tanya tadi kan, kemasannya benar-benar udah kayak kemasan biasa gitu. Namun untuk meyakinkan majelis hakim dan JPU, Ijong melalui kuasa hukumnya mengatakan bahwa dirinya tidak pernah mengkonsumsi barang terlarang tersebut jika bukan ditawari oleh terdakwa Evan. Bahkan tadi hakim sempat nanya, ini biasanya gimana? Pernah lolos nggak kalau 100? Dia dengan gamblang, pernah ada yang lolos sampai 100. Katanya. Ya kita nilai sendiri. Kami nggak bisa menilai seperti itu, tapi kita bisa melihat tadi sudah sangat terang di sini bahwa memang yang paling penting itu adalah Ijong ini pertama kali menggunakan ini ya justru melalui si Evan. Kuasa hukum Ijong juga mengatakan jika terdakwa Evan secara terang-terangan menyatakan bahwa ada motif lain di balik Ijong terlibat dalam skandal ini nih Besti. Dan kelihatannya motifnya adalah apa yang tadi dikatakan Evan terakhir, bahwa dia menyampaikan seakan-akan jangan saya sendiri gitu loh, itu yang disampaikan. Nah mungkin pemikirannya adalah kalau misalnya dia sendiri menjadi berat, ya kan. Cuman di sisi lain, kalau misalnya faktanya nggak seperti itu, berarti keterangan dia akan dihadapkan dengan keterangan dua orang ini nih, yang menyangkal itu. Dan keterangan Evan itu akan memberatkan kedua orang ini. Seperti itu. Padahal untuk nama Etomidat sendiri, ya, itu bukan nama yang umum ya, bukan nama yang umum. Dan mereka pun baru mengetahui pada saat di kepolisian. Nah, itulah keterangannya. Lantas, akankah kesaksian terdakwa Evan ini akan memberatkan proses hukum ke Ijong dan dua terdakwa lainnya? Oke Besti, stay tune terus di Celebrity Fresh, karena setelah ini masih ada informasi seru lainnya, so tetap di Celebrity Fresh.